Sejarah umat Yahudi bukan sekadar catatan lama dalam kitab suci. Ini adalah kisah tentang bangsa kecil yang dibuang, tersebar, ditolak, namun tetap menjadi pusat perhatian dunia. Ada pertanyaan menarik yang perlu kita pikirkan. Mengapa umat Yahudi selalu ada di garis depan sejarah, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi rencana besar Allah? Mari kita telusuri bersama-sama. Sejarah umat Yahudi adalah sejarah yang penuh luka, penderitaan, tetapi juga syarat makna. Umat Yahudi pernah dibuang ke Babel selama 70 tahun, sebuah masa yang mengguncang iman, identitas, dan kebanggaan mereka. Setelah Babel jatuh ke tangan Persia, Raja Kores membuat keputusan mengejutkan. Umat Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem, bahkan diberi izin membangun kembali Bait Suci. Namun, kenyataannya tidak semua umat Yahudi kembali. Sebagian umat Yahudi tetap tinggal di Persia, sebagian lagi menyebar ke Arab, Afrika, Asia, bahkan Eropa. Sejak saat itu, umat Yahudi menjadi bangsa perantau. Penyebaran umat Yahudi ke berbagai wilayah bukanlah sebuah kebetulan. Sebelum Injil diberitakan, umat Yahudi sudah lebih dulu tersebar luas. Ada umat Yahudi di Mesir, umat Yahudi di Asia Kecil, bahkan umat Yahudi di Roma. Mereka tetap berpegang pada Taurat, meskipun menggunakan bahasa asing dan hidup di budaya yang berbeda. Fakta ini tampak jelas pada hari Pentakosta, ketika ribuan umat Yahudi dari berbagai bangsa hadir di Yerusalem. Mereka umat Yahudi diaspora, berbicara banyak bahasa, tetapi tetap setia pada iman leluhur. Sejarah membuktikan, diaspora umat Yahudi menjadi jembatan emas penyebaran Injil. Yesus Kristus datang pertama-tama bukan kepada bangsa lain, melainkan kepada umat Yahudi. Rasul-rasul pun memberitakan Injil pertama kali kepada umat Yahudi. Pertanyaannya, mengapa umat Yahudi? Karena umat Yahudi sudah memiliki dasar iman, Taurat, nubuat nabi, dan janji tentang Mesias. Injil tidak datang ke ruang kosong, tetapi datang kepada umat Yahudi yang menanti. Paulus menegaskan, Injil adalah untuk umat Yahudi terlebih dahulu, lalu bangsa lain. Jadi jelas, umat Yahudi bukan hanya penerima awal, tetapi juga pembawa utama Injil. Penyebaran umat Yahudi ke berbagai wilayah bukanlah sebuah kebetulan. Sebelum Injil diberitakan, umat Yahudi sudah lebih dulu tersebar luas. Ada umat Yahudi di Mesir, umat Yahudi di Asia Kecil, bahkan umat Yahudi di Roma. Mereka tetap berpegang pada Taurat, meskipun menggunakan bahasa asing dan hidup di budaya yang berbeda. Fakta ini tampak jelas pada hari Pentakosta, ketika ribuan umat Yahudi dari berbagai bangsa hadir di Yerusalem. Mereka umat Yahudi diaspora, berbicara banyak bahasa, tetapi tetap setia pada iman leluhur. Sejarah membuktikan, diaspora umat Yahudi menjadi jembatan emas penyebaran Injil. Saat para rasul mengunjungi kota-kota besar Romawi, mereka selalu memulai dari sinagoga umat Yahudi. Dari sana Injil diteruskan kepada bangsa non-Yahudi. Umat Yahudi diaspora membuka pintu Injil ke Eropa, Afrika, dan Asia. Tanpa diaspora umat Yahudi, Injil mungkin berjalan lebih lambat. Dengan demikian, umat Yahudi menjadi kunci penting dalam rencana besar Allah bagi dunia. Ironinya, banyak umat Yahudi justru menolak Injil ketika pertama kali diberitakan. Inilah paradoks besar dalam sejarah. Umat Yahudi adalah bangsa pilihan Allah, namun sebagian umat Yahudi menolak Sang Mesias yang dijanjikan dalam Taurat dan nubuat nabi-nabi. Di berbagai kota, umat Yahudi yang menolak Injil bahkan menghasut penguasa Romawi untuk menganiaya para rasul. Tetapi dari sisi lain, justru karena penolakan umat Yahudi inilah,
Injil makin tersebar luas ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Setelah kembali dari Babel, sebagian umat Yahudi memang membangun Bait Allah di Yerusalem, tetapi banyak juga umat Yahudi lebih nyaman di negeri asing. Umat Yahudi di Alexandria, Mesir, terkenal dengan filsafatnya, umat Yahudi di Roma, dikenal dengan perdagangan, dan umat Yahudi di Asia Kecil menjadi penghubung budaya. Semua ini membantu penyebaran Injil, bahkan bahasa Yunani yang dikuasai umat Yahudi diaspora menjadi alat utama dalam penulisan Perjanjian Baru. Tanpa umat Yahudi diaspora, Injil tidak akan begitu cepat mendunia. Sejarah umat Yahudi selalu penuh dengan misteri. Di satu sisi, umat Yahudi dipakai Allah untuk melahirkan Mesias dan menyebarkan Injil. Di sisi lain, umat Yahudi dianggap keras kepala, menolak kebenaran, bahkan ikut menganiaya. Apakah benar umat Yahudi menjadi batu sandungan? Atau justru melalui penolakan umat Yahudi Injil tersebar lebih cepat? Paradoks inilah yang membuat umat Yahudi terus diperbincangkan sepanjang zaman. Hampir semua gereja abad pertama berdiri berkat umat Yahudi. Seperti contoh, jemaat di Antiokhia, Efesus, Korintus, hingga Roma bermula dari sinagoga umat Yahudi. Dari sinilah Injil masuk ke bangsa lain. Gereja mula-mula tidak bisa dilepaskan dari umat Yahudi. Faktanya, tanpa umat Yahudi, tidak ada gereja. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak gereja mulai melupakan dan mengabaikan akar umat Yahudi. Jika kita melihat dari sisi penderitaan, umat Yahudi jelas mereka menderita. Mereka menjadi minoritas yang sering ditindas, dibenci, bahkan dibunuh. Tetapi dari sisi rencana Allah, penyebaran umat Yahudi justru menjadi berkat. Melalui umat Yahudi diaspora, Injil menjangkau bangsa-bangsa lain. Jadi, meskipun umat Yahudi mengalami luka, mereka tetap dipakai untuk maksud Allah yang lebih besar. Melihat keseluruhan sejarah, jelas bahwa umat Yahudi memainkan peranan yang sangat penting. Mereka dibuang ke Babel, kembali ke Yerusalem, menyebar ke berbagai bangsa, menjadi diaspora, hadir pada hari Pentakosta, dan menjadi pengikut Kristus. Umat Yahudi tetap menjadi bangsa pilihan, dan melalui umat Yahudi, Injil lahir, berkembang, dan tersebar ke seluruh dunia. Sampai hari ini, umat Yahudi tetap menjadi pusat perhatian dalam hal iman, sejarah, dan politik global. Pertanyaannya, apakah Anda setuju bahwa umat Yahudi benar-benar menjadi kunci rencana Allah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.